Fashionista, jumpa lagi bersama dengan saya Vivian dalam program kesayangan kita The One and Only Hollywood Number 8. Dan untuk episode kali ini, Vivian akan mengajak fashionista di rumah untuk mengetahui lebih lanjut mengenai Comme des Garçons. Kira-kira seperti apa liputannya? Langsung saja kita lihat, ini dia. Comme des Garçons merupakan fashion label asal Jepang yang dibawahi oleh Rei Kawakubo sebagai founder dan juga designer. Comme des Garçons sendiri adalah sebuah bahasa Perancis yang berarti like the boys atau dalam bahasa Jepang, Comme des Garçons. Fashion label ini dikenal dengan desain busana yang sangat kompleks dan begitu memperhatikan detail. Dalam proses desain, Rei Kawakubo tidak bekerja sendiri bersama dengan Junya Watanabe, Tao Kurihara, dan Fumito Ganryu. Comme des Garçons selalu menghasilkan rancangan menswear dan womenswear yang unik seperti pada koleksi Fall Winter dan Spring Summer 2014. Comme des Garçons berbasis di Tokyo dan sudah eksis sejak tahun 1969. Sejak saat itu, fashion label ini kian sukses dan mulai menambahkan lini busana pria ke dalam koleksinya di tahun 1978. The year 1981 saw Comme des Garçons' debut show in Paris. It created a splash of its predominant use of black and distressed fabrics. Throughout the 1980s, Comme des Garçons' clothes often had the destroyed look. Koleksi Comme des Garçons didesain di sebuah studio di Tokyo dan diproduksi di beberapa negara seperti Jepang, Perancis, Spanyol, dan Turki. And for the 1997 Spring-Summer collection, Comme des Garçons often referred to the Lumps and Bumps collection. Hal ini terlihat dari pemilihan bahan yang besar. Koleksi ini yang kemudian mengantarkan Rei Kawakubo untuk berkolaborasi dengan koreografer Mercy Cunningham yang berjudul Scenario. What music that you like? What music that brought us pop together? Koleksi Comme des Garçons yang kompleks diperlihatkan pula pada koleksi Autumn Winter 2006 yang memiliki konsep persona. This persona means the different ways we present ourselves to the world. Koleksi ini menggunakan tailoring menswear dengan elemen feminine seperti corset dan flower printed dress fabric. Persona was another collection that combined the feminine with the masculine by Comme des Garçons. Dikenal sebagai classic wearable design dengan fun aesthetic, Comme des Garçons juga merancangkan sebuah Comme des Garçons play yang dikenakan banyak selebriti seperti Diane Kruger, Justin Timberlake, Niall Horan, dan Kanye West. Comme des Garçons play adalah sebuah lini busana yang memiliki maskot motif yang sangat ikonik, yaitu maskot berbentuk hati. The Play Hard with Eyes logo has become an iconic symbol of contemporary streetwear with youthful energy. Jadi tidak heran jika para selebriti tersebut terlihat begitu nyaman mengenakan Comme des Garçons play.
Seperti yang sudah dikatakan sebelumnya, banyak selebriti dunia yang tertarik untuk mengenakan koleksi Comme des Garçons dan salah satunya adalah Kanye West. Beberapa kali ia tertangkap kamera terlihat mengenakan rancangan Comme des Garçons mulai dari t-shirt hingga blazer brocade berwarna merah favoritnya. Victoria Beckham juga merupakan selebriti yang kerap mengenakan koleksi Comme des Garçons seperti kala ia terlihat di LAX Airport. Pada kesempatan kala itu, ia tampak uber chic dalam balutan Junya Watanabe Comme des Garçons Cape Sleeve Trench yang ia jadikan sebagai dress. Hasil rancangan yang kompleks dan juga unik ternyata mampu menarik perhatian Marc Jacobs yang juga berprofesi sebagai desainer. Marc Jacobs mengenakan salah satu koleksi Comme des Garçons saat ia menghadiri ajang Met Gala tahun 2012. Kala itu ia mengenakan lace sheer dress koleksi Comme des Garçons Spring 2012. Dress berbahan lace tersebut dipadukan dengan white boxers yang menampilkan kesan edgy. Ya, fashionista Comme des Garçons adalah fashion designer yang berasal dari Jepang, tapi yang menamakan lini fashionnya dengan nama Comme des Garçons yang artinya adalah like the boys. Kira-kira seperti apakah koleksi Comme des Garçons yang ada di butik number 8? Langsung saja kita lihat yuk. So, stay tune terus di Hollywood number 8. Fashionista, welcome back bersama dengan saya Vivian dalam Hollywood number 8. Dan sekarang Vivian sudah ditemani bersama dengan Ivan. Ivan, tadi kita juga sempat melihat liputannya ya. Kalau kita hari ini mau membahas tentang Comme des Garçons. Comme des Garçons, emang agak susah nih. Sebenarnya dia itu kan anehnya dia itu adalah orang Jepang, tapi dia memakai nama Friends untuk label fashionnya. Kenapa ya? Ya, actually it means like the boys. Like the boys. Dan memang her designs itu very banyak banget masculine influence-nya gitu. Dan nama desainer sebenarnya adalah Rei Kawakubo. And she is based in Japan and also in Paris. Oh, I see. Dan seperti yang kayak aku pakai ini ya, ini sebenarnya udah kayak cowok bukan? It's a little bit masculine ya. Soalnya sebenarnya ini two pieces, cuma mungkin katanya kayak satu pieces ya. Ini ada tops, ada kayak sedikit ornamentsnya di bagian bawah. Ada ornamentsnya kayak bunga gitu ya. Iya benar. Dan ini bawahannya is actually a skirt. Jadi it's a short and a skirt at the same time. So we call it skirt. Dan ini poketnya di depan, ini lucu banget ya. Sebenarnya mungkin emang bener ya fashionista ya. Terkadang banyak orang perempuan-perempuan kita itu yang kadang-kadang kepengen bermain dengan gaya-gaya laki-laki. Dan mungkin tercipta lah ya untuk desainer-desainer seperti ini. Dan kalau kita ngomongin desainernya, maksudnya koleksinya ini juga koleksi dari dia kan ya, Van ya? Iya, semua satu rak ini adalah koleksinya Comme des Garçons yang untuk Fall 2013 collection. Dan untuk koleksinya ini memang dia tuh ciri khasnya Rei Kawakubo adalah her designs are very conceptual, very avant-garde gitu. Jadi it's not simple, it's very complex dan dia tuh suka banget bermain di tailoring and structure gitu. Jadi kayak kita bisa lihat di pieces yang seperti ini. Ini sebenarnya apa ya? Ini kayak blazer, tapi ini suit sebenarnya. Cuman dia banyak tailoringnya aja, banyak elements of tailoring karena emang temanya untuk koleksi Fall 2013 ini adalah the infinity of tailoring. Gitu. Jadi kalau kita lihat di pieces-piecesnya dia, itu banyak sekali tailoring yang kelihatannya seperti ornamen. Kayak gini ya? Iya, kayak pita di sini, yang sebenarnya seperti bentuk bunga mawar juga ya. Iya, betul. Kelihatannya sekilas seperti ornamen, tapi actually it's part of the pieces gitu.
the tailoring ya. gitu. Oke. Nah, seperti yang kamu tadi bilang juga ya, Van ya. Ini kan memang desainer dia tuh emang agak kompleks, apalagi kalau untuk dipakai di Jakarta. Dan mungkin ada beberapa orang yang mungkin agak-agak takut untuk bereksperimen untuk memakai desainnya dia. Mungkin kamu ada tips nggak sih kalau untuk pakai desainnya dia kira-kira kayak gimana, dipakai di mana atau gimana gitu? That's why di episode kali ini kita tunjukin ke para viewers kita gimana caranya mix and match. Seperti yang kamu pakai sekarang kan, it's not actually very complex. Ini pun juga bisa dipakai untuk day to day kan. And actually selebriti di Hollywood juga tuh udah banyak banget yang pakai desainnya dia gitu. Kayak Joe Jonas, Kanye West, Usher, Karl Lagerfeld, Alexander McQueen, terus ada juga Selma Blair, Bjork. Ya, makanya nih fashionista nih ya, untuk episode kali ini jangan takut dulu nih, jangan takut ntar ngeliat, aduh kok koleksi kayak gini ya, kayak susah banget gitu ya. Tapi nanti kita akan kasih lihat buat fashionista di rumah, kira-kira kalau kita tampilannya akan seperti apa, cara untuk mix and match-nya supaya terlihat lebih nyaman juga dipakainya. So jangan kemana-mana, stay tune terus di Hollywood Number 8. Agenki desu ka? Agenki desu ka? Fashionista? Aku udah kayak orang Jepang belum nih? Kalau orang Jepang mungkin ngomongnya kawaii ya. Kawaii. Very cute. Arigato. Ya ini lucu banget sih sebenarnya Van ya. Dan ini mungkin ciri khasnya dia emang seperti ini ya. Very complex, very strong in tailoring and structure. Iya. Cuman kalau aku ngeliat pun ya, walaupun di Jakarta ini pun udah mulai banyak anak-anak ataupun remaja-remaja kita yang memang sudah mulai mengerti namanya fashion ya. Dan mungkin buat mereka pun ini hal yang biasa juga, karena ini pun juga banyak juga kita jumpai juga kalau jajan di mall. Mereka juga masih bisa pakai dengan gaya kayak gini kan. Bener banget. Justru kan kita ngajak viewers untuk lebih berani ya untuk eksperimen in fashion, to be more fun lah, to play with fashion. Bener. Dan sebenarnya look kayak gini, ini kan karena ini adalah street pieces ya. Sebenarnya kalau kita mau pakai kantor atau tuh meeting tuh juga masih bisa. Gitu. Jadi kalau misalnya kamu take off the vest, it's still very appropriate for the office. Oke, bener banget. Dan mungkin fashionista penasaran nih ya, semakin penasaran lagi nih, kira-kira nanti baju yang berikutnya akan seperti apa. Makanya jangan kemana-mana karena Vivian dan Ivan akan ngasih lihat pemirsa di rumah yang bikin wow. Oke, aku langsung cobain lagi ya, Van ya. Cobain baju yang tadi kedua. Oke, stay tune terus di Hollywood Number 8. Ya, fashion label asal Jepang Comme des Garçons dikenal sebagai fashion label yang selalu menghasilkan rancangan dengan desain yang sangat kompleks. Hal tersebut terlihat dari detail dan aksen seperti pita hingga bunga mawar, yang juga menjadi statement dari Rei Kawakubo, sang desainer. Hai fashionista, kembali lagi di Hollywood Number 8. Di episode kali ini, Hollywood Number 8 memberikan sedikit kejutan dengan menghadirkan beberapa variasi padu padan yang bisa menjadi pilihan Anda. Dan tanpa berbicara panjang lagi, ini dia 2 look terakhir yang bisa menjadi inspirasi Anda. Ivan! Ini fashionista baju yang kedua tadi udah dipilih sama Ivan. What do you think? Ini cute banget, lucu banget, you know. Di sini juga kayak ada pocketnya. Ini benar-benar kayak udah kayak cowok ya. Iya, beda banget sih dari yang biasanya kita lakukan. Iya benar banget. Nah kalau kayak gini, ini apa ya Van ya? Masih. Ya, ini tuh actually one of the pieces dari Comme des Garçons yang has been introduced over and over again. Di tahun 80-an juga Rei Kawakubo pernah mengeluarkan pieces yang seperti ini, cuman hasilnya dia di reinvent lagi. Jadi seperti yang kita bisa lihat di sini, it looks like a fan, but it also looks like a skirt ya. Kalau lihat dari belakang ya. Coba deh kamu muter dulu.
Yeah, it looks nice because it's actually an evening look ya. Yeah. But you can play around with it. Kayak kita bisa nambahin sedikit episode seperti porcelain bow tie ini yang bisa didapetin di number 8 juga. Terus kita juga add glasses ya dari Diva. Dan sebenarnya emang kadang-kadang mungkin perempuan-perempuan juga udah pada boring ya. Kalau kita ada acara selalu pilihnya pakai apa, daun gitu, lagi, pakai apa, itu gitu lagi, ya. ya kan. Jadi Mungkin kan ini bisa satu tampilan yang beda ya. we need to do something different with fashion juga kan. Dan kalau kita ngeliat kayak selebriti di Hollywood juga udah banyak kok yang pakai yang lebih berani ya, kayak even Tilda Swinton atau Gwyneth Paltrow, mereka tuh nggak cuma selalu pakai dress ke evening event ya. Dan actually di Jakarta sendiri pun juga udah banyak banget acara-acara kayak fashion show di mana-mana. Jadi ya, you can wear something like this juga to those events. Ya, setuju banget ya sama yang kamu bilang ya, Van. Kadang-kadang mungkin orang udah bosan, mungkin bisa satu tampilan yang beda lagi. Dan mungkin ini tuh tips yang memang aku selalu terapkan ya. Dan emang ini bener banget, ketika kita pakai apapun, kalau kitanya percaya diri, pasti juga kelihatannya bagus. Iya, bener banget. Dan habis ini kita masih mau cobain baju lagi nggak nih? Masih ada satu masih mau main-main lagi kita. Iya. Masih mau main lagi. Oke, Fashionista Vivian mau langsung aja cobain untuk looks yang ini yang terakhir ya, Van ya? Iya. Oke, kira-kira akan seperti apa? So, stay tune terus. Fashionista sekarang kita juga mau milih untuk looks yang ketiga ya, Van ya? Iya, untuk look yang ketiga. Ya. Cuman dari yang sebelum-sebelumnya kita lihat kan, yang kamu pakai tuh warnanya hitam, putih, abu-abu, gitu aja kan. Iya, bener-bener. Cuman actually di koleksi yang kali ini itu nggak cuma warna-warna itu doang. Sebenarnya ada warna juga. Ada warna yang lain juga? Ada warna lain juga, ada prints juga. Jadi I seperti see. ini. Oh, iya, betul-betul. Oke. Aku pikir tadi warna itu emang cuma warna-warna gelap aja sih sebenarnya. Emang Comme des Garçons tuh ciri khasnya emang banyak warna-warna gelap ya, warna-warna hitam putih itu basic yang selalu ada di setiap collectionnya dia. Tapi ada juga yang seperti ini. Oke. Prints. It's very colorful. Ya, ini lucu banget ya. Dan detail di belakangnya juga cute. Iya. I see. Nah, tapi untuk look yang ketiga kali ini, nah aku ingin pakaikan Vivian ini blazernya. Oke, cute, bagus juga. Terus ini gimana nih, Van? Pakai celananya ini atau? Untuk dalamannya dulu, pertama aku ingin Vivian tetap mengenakan yang udah dipakai sekarang, kemejanya. Terus untuk celananya ada celana leather pants dari The Row. Oh. Jadi kita mix and match different brand. Different brand, oke. Jadi kita mau langsung cobain aja ya. Fashionista jangan kemana-mana karena Vivian mau akan cobain baju yang terakhir ini. Kira-kira looknya akan seperti apa? So, stay tune terus di Hollywood number 8. Gimana, Viv? Ini dia nih look terakhir kita nih. Iya, look ketiga ya. Iya, ini sebenarnya lucu banget ya karena walaupun kita perempuan-perempuan kadang-kadang kita nggak kepikiran kalau kita bisa bermain dengan kayak suit kayak gini ya, Van ya. Cuma ternyata It works, gitu ya. yeah. Iya. And again, ini fun banget brand Comme des Garçons because itu ngajak kita untuk bermain with fashion, to explore ourselves gitu, and our creativity juga. Gitu. Bener-bener banget. Dan ini tadi aku baru tahu juga kalau ini tuh ternyata bisa dibuka ya. Iya, nih coba aku tunjukin ya. Fashionista, aku buka dulu kancing yang di sininya ya. Oke. Terus bisa turunin nih laptopnya. Nah, jadinya ini bagian sini kayak lebih mengembang lagi ya, jadi lebih mengembang kayak ya. ada peplum gitu sedikit ya, which is it's actually a very nice effect for cewek yang badannya kurus ya, jadi ada kayak curve gitu. Iya, kayak memberi ilusi kalau ada siluetnya. Iya, gitu. betul banget. Hari ini kita seru banget ya Fashionista ya, karena kita bisa bermain-main dengan yang namanya fashion. Dan ini kembali lagi buat Fashionista di rumah ya. Apapun yang Anda pakai, kalau kita percaya diri pasti semuanya akan kelihatan lebih bagus lagi. So kayaknya kita juga udah harus pamit undur diri ya, Van, karena kita sudah menemani Fashionista di rumah. Dan jangan lupa untuk selalu follow Twitter dan juga Instagram
Instagramnya yaitu di @number8. Dan juga ada lagi nggak nih yang mau disebutkan? Ya, jadi untuk WhatsApp juga sekarang kita punya. Oh, kita punya WhatsApp. Jadi kalau mau pesan-pesan ada barang baru gampang banget ya, tinggal nanya ya. Untuk nanya info terbaru, new arrival atau sale segala macam bisa ke WhatsApp. Oke, dan juga mungkin fashionista bingung ini kira-kira number 8 itu butiknya ada di mana sih? Ada di Plaza Indonesia, tepatnya ada di level 3 ya, Van, di lantai 3. Di lantai 3. Oke, fashionista, saatnya kita pamit undur diri. Saya Vivian. Saya Ivan. Sampai ketemu lagi. Bye. Untuk episode kali ini, Vivian mengenakan most from Comme des Garçons ya. Dan kecuali untuk look yang ketiga, dia mengenakan celana dari The Row. Jadi untuk Comme des Garçons sendiri itu desainnya very conceptual, very avant-garde, which forces us to be more creative gitu in our expression of fashion gitu. Jadi kita bisa play around with fashion and have fun with it at the same time. Karena kalau seperti yang kita lihat tadi di look yang pertama, itu ada 3 pieces. Jadi itu kita tidak perlu mengenakan semuanya dan kita bisa pilih pieces mana saja yang works for our daily activity gitu. Kemudian untuk look yang kedua sendiri itu lebih ke evening look, which menunjukkan bahwa kalau untuk ke evening events seperti a ball atau charity gala, kita nggak mesti selalu saja menggunakan gaun-gaun saja, tapi bisa juga tadi. Terus untuk look yang ketiga juga kita bisa melihat bahwa untuk look yang kali ini itu juga masih bisa dipakai untuk ke event-event di malam hari. Karena contohnya kan di Jakarta sekarang tuh sudah banyak sekali fashion show atau musical events, opera juga ada. Dan look seperti ini bisa digunakan untuk ke acara-acara seperti itu. Untuk make up dan hairdo-nya sendiri pun it's very simple, very minimalist. Rambutnya kita bikin ponytail terus di side part saja sehingga menunjukkan kesan yang lebih maskulin, which is cocok sekali dengan brand identity Comme des Garçons sendiri. Untuk make up-nya pun kita juga very simple dan minimalis, natural saja, hanya dengan blush on, terus glossy lips dan smoky eyes. Untuk aksesoris sendiri, tadi Vivian selama 3 look itu menggunakan sepatu dari Repetto, which is a flat shoes. Kali ini kita tidak mengenakan Vivian high heels karena bajunya sendiri, outfitnya itu udah very loud ya. Jadi kita pilih sepatu yang very simple, very safe gitu, which is a flat shoes. Karena ini juga membantu untuk elevate the whole look to be more masculine. Dan untuk aksesoris, untuk look yang kedua tadi kita tambahkan Vivian bow tie, porcelain bow tie. Kemudian ada kacamata juga dari Dita, hanya sebagai aksen saja.